bulan April. Saudara yang kekasih dan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya katakan demikian karena kita dengar berita satu dengan yang lain, mencekam, sehingga ada banyak orang tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan alasan satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih dan Tuhan, sekali lagi saya katakan kita tidak berarti kita menentang pemerintah, tidak. Tapi kita untuk berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk pemerintah yang ada saat ini dan juga cuma Tuhan. Saudara yang kekasih dan Tuhan, alat penampis sudah di tangan penampis. Apa yang kita alami, dunia alami saat ini, belum ada apa-apanya, kata firman Allah. Ini baru tanda-tanda awal tentang kedatangannya. Saudara yang kekasih Tuhan, saya teringat dengan satu hal yang terjadi akhir-akhir ini, di mana banyak diviralkan bahwa Yesus ada di satu tempat sedang disalib. Yesus menampakkan dirinya di awan-awan. Lalu ada lagi Maria menangis dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak orang berbondong-bondong pergi ke tempat itu lalu menyembah di sana, beribadah di sana. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah. Sekali lagi saya bilang, orang-orang yang beragama Kristen, bukan orang Kristen, orang yang beragama Kristen yang pergi ke sana. Lalu mereka menyembah di mana viral yang mereka lihat di YouTube atau di mana saja. Lalu mereka berkata, Yesus ada di sana. Dengarkan firman Allah. Jangan engkau disesatkan. Jangan engkau disesatkan dengan penglihatan demikian. Ada ayat firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka bersama-sama. Kita jangan berbicara itu kalau kita tidak ada ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Pasalnya yang keempat. Izinkan saya duduk. Injil Matius pasalnya keempat, ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-22. Sudah dapat? Mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Dan sekiranya ada waktu yang tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan tanda-tanda mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-26. Jadi apabila seorang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan kelontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah katakan, jika ada yang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sana, jangan engkau pergi ke sana, kata firman Allah. Jangan kau pergi ke sana menghabiskan uangmu, menghabiskan waktumu untuk berdoa pergi ke sana. Kita melihat saudara yang kekasih. Ini kalau saya pribadi, saya boleh berkata, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau ada yang saya dengar, kalau saya nonton YouTube, saudara yang kekasih, yang berbicara soal gini. Karena dulu pada waktu kami tugas di Kalimantan, ini juga pernah terjadi. Ada orang Madura, yang namanya, di situ ada namanya, satu kampung namanya Gua Berasap. Nah, di Gua Berasap ini milik orang Madura. Lalu dia menyampaikan berita bahwa Maria ada di sana. Lalu orang-orang, maaf, saya tidak menyebut satu dengan yang lain, agama-agama tertentu, lalu mereka belilah gunung itu. Lalu setelah mereka beli gunung tadi itu, mereka buatlah sebuah patung yang berupa seorang wanita. Lalu mereka menyembah-nyembah di situ. Tidak lama kemudian ada lagi namanya, saya lupa lagi, di daerah Sekura sana. Ya, yang mengatakan bahwa ada satu air terjun, Yesus pernah menampakkan diri di sana. Sehingga saudara-saudara kita tadi itu, mereka beli lagi lah tanah yang ada itu.
Nah, saya katakan ini bukan sesuatu hal yang baru, pernyataan-pernyataan begini. Buat saya pribadi loh ya. Kenapa? Karena sebelum waktu saya tugas di Kalimantan itu sudah pernah terjadi, 2-3 kali terjadi. Sehingga saudara kita pergi bondong-bondong, membeli tanah lalu menyembah pergi ke sana. Terakhir yang kita dengar lagi ada dia Yesus menampakkan diri dari langit, ya melihat dari bawah. Mungkin ada yang hubungannya dengan virus corona. Saudara yang dikasih firman Allah katakan sekali lagi saya ulangi, jangan pergi ke sana apalagi sampai mempercayai itu. Karena firman Allah katakan, tadi dikatakan ayat 26 dikatakan apa? Jadi apabila orang berkata kepada melihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ atau lihat ia ada di sana. Di bilik, janganlah kamu percaya, sebab sama seperti tidak memancarkan dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara guys, apalagi dengan kemajuannya teknologi saat ini, ya di awal-awal bisa aja mereka bentuk dengan menggunakan laser, dengan menggunakan ya alat canggih lainnya, sehingga banyak orang terkagum-kagum, lalu banyak orang juga percaya. Saudara, alangkah kecewanya Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, alangkah kecewanya Tuhan ketika dia melihat gerejanya, umatnya tersesat. Mungkin kita bilang tidak mungkin, kami sering ke gereja. Dengarkan firman Allah. Orang yang pergi ke gereja belum tentu saudara hatinya benar-benar percaya kepada Kristus. Allah pernah kecewa kepada pohon ara. Dia lihat pohon ara ini banyak daunnya, batangnya subur. Tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan? Apakah Tuhan senang? Dasarnya Tuhan senang dengan melihat daun yang lebat. Tetapi alhasil ceritanya, mari kita buka kitab kita lagi di Injil Matius pasal 21. Saya akan berikan tema, jangan disesatkan. Apa Bapak Ibu? Jangan disesatkan. Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Sampai di situ aja dulu Bapak Ibu yang kekasih. Pohon berbicara soal gereja. Pohon berbicara soal gedung-gedung gereja. Daun berbicara soal anak-anak Tuhan yang kelihatannya wow beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika terjadi persoalan, ketika terjadi sebuah tantangan, bagaimana gereja Tuhan menghadapinya? Firman Allah katakan, ketika Yesus mendekat di pohon itu, ia begitu kecewa sekali melihat pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Saudara yang kekasih, saya ingat lagi satu firman Allah dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia. Harapan Allah menciptakan manusia agar manusia boleh memuji, memuliakan namanya dan melindungi segala ciptaannya. Tetapi apa yang terjadi? Yang dilakukan manusia di mata Tuhan adalah yang jahat. Sehingga Allah pernah bersabda, aku menyesal menciptakan manusia. Mungkin kita berkata, apakah Tuhan tidak tahu sebelumnya bahwa manusia akan mencelakakan, maksudnya manusia akan mendukakan hatinya? Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan memberikan hak kebebasan bagi manusia. Dia selalu memberikan larangan demi larangan agar senantiasa manusia boleh taat dan diselamatkan. Apa yang terjadi? Manusia dengan segala keinginannya. Sama seperti pohon ara ini Bapak Ibu. Ketika dilihat oleh Tuhan, wow, lebat daunnya, pasti ada buahnya. Tetapi ketika Allah mendekat, kata mendekat di sini tentang kedatangannya. Saudaraku, kalau kita baca lagi kembali di dalam Matius pasal yang ke-24 tadi, seandainya waktu ini tidak dipersingkat, dikatakan, tidak seorang pun selamat. Ayat 22 dari Injil Matius pasal 24 tadi, saya kembali lagi ke belakang. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup dan tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.
singkat. Coba perhatikan Bapak Ibu. Sekarang tanggal berapa? 6. 26. Saya percaya kalau saya tanya apa kejadian tanggal 1 kemarin atau bulan Januari yang lalu, saya percaya masih segar di otak kita Bapak Ibu. Sekarang sudah masuk minggu keempat. Di bulan April, besok kita sudah masuk yuk minggu pertama di bulan Mei. Sedemikian singkat adanya. Apalagi saat-saat sekarang ini orang sedang menantikan kalau siang hari, aduh kapan malam. Kalau sudah malam, aduh kapan pagi hari. Kalau pagi, kapan kenapa? Karena hari-harinya ada di rumah saja. Saudara yang kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita bahwa apa yang kita alami saat ini tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan katakan, kita kembali di ayatnya yang ke-20. Maafkan saya, 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai saat ini dan tidak akan pernah terjadi lagi. Apa ini Bapak Ibu? Penyakit atau virus yang ada saat ini Bapak Ibu belum ada apa-apanya. Kenapa masih ada orang yang bisa cari obat dan mereka menjadi sembuh yang sakit? Tetapi firman Allah katakan kelak di kemudian hari akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat lebih virus dari corona ini. Maksud saya tidak ada menakuti kita, tapi ini akan terjadi. Lalu bagaimana firman Allah katakan? Ayat 20. Berdoalah. Doalah supaya waktu kamu melarikan diri dan jangan jatuh pada musim dingin ataupun pada musim hari Sabat. Artinya dalam keadaan ini jangan sampai kita lemah. Tapi satu hal yang mau saya yakin kepada kita semua, sebelum tiba masa yang dahsyat, terlebih dahulu orang yang percaya sudah diangkat oleh Tuhan. Siap. Cara Tuhan mengangkat itu 1001. Sekali lagi saya ulangi, cara Tuhan mengangkat orang-orang percayanya pada masa siksaan besar itu terjadi sebanyak 3,5 tahun atau 350 tahun mendatang. Saya tidak katakan seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi yang jelas akan terjadi. Secupak gandum sedinar harganya dan mata uang akan diusahakan untuk dipersatukan. Satu chips sudah mulai dipasang di beberapa negara. China telah mendeklarasikan dirinya sebagai polisi dunia. Bukan Amerika lagi polisi dunia, tapi China. Dengan alat-alat canggih teknologi dan alat-alat nuklir yang sudah dipamerkan beberapa hari yang lalu ketika hari jadinya negara China yang ke-70 sekian. Mereka berkata, mereka lah polisi dunia. Mereka lah yang akan mengamankan dunia. China, Amerika tidak bisa berkutik. Mereka malah menantang Amerika. Jadi bukan hanya perang dagang yang mereka lakukan, perang fisik pun mereka sudah siap. Mereka memiliki bahan nuklir yang cukup canggih, kecepatannya 5 kali lebih cepat dari suara. Saudara bisa bayangkan kalau 5 kali lebih cepat dari suara, gerakan dari nuklir ini dalam hitungan beberapa menit bisa mencapai ribuan bahkan ratusan kilometer. Satu bahan nuklir. Saudara kekasih dalam Tuhan, mereka memiliki sekian banyak bahan nuklir. China mempromosikan dirinya dan China tidak takut terhadap negara manapun juga. Saudara kekasih dalam Tuhan, dan firman Allah katakan kebenaran pun terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa, suku bangkit melawan suku. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu. Kalau kita melihat sekali lagi saya ini sudah terjadi dan sedang tergenapi. Firman Allah katakan, sebelum firman Allah disampaikan di seluruh permukaan bumi, waktu itu Tuhan belum tiba. Tapi saya katakan, waktu Tuhan sudah sekarang tiba. Dengan kemajuan teknologi, sampai di pelosok sekalipun internet sudah bisa masuk dan orang mengenal firman Allah. Orang mendengar firman Allah. Tadi sekali lagi soal ini, kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita bisa beribadah itu karena Tuhan. Amin. Bagaimana dengan mereka? Kalau seandainya Tuhan jemput kita pagi hari atau siang hari, malam hari nanti atau besok, saya katakan kepada Anda, saya yakinkan Anda, apa yang Anda lakukan hari ini itu menentukan hari depannya akan datang. Kuasailah dirimu di dalam segala hal, kasih akan sesama semakin hari semakin berkurang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan diri kita masing-masing, karena keselamatan itu tidak berboncengan, keselamatan itu pribadi. Berbahagialah mereka yang bertahan, kata firman Allah, sampai pada berkesudahan Allah. Dan berbahagia mereka yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam dan di atas segala-galanya. Kiranya berkat damai Allah memberkati kita semua yang ada pada hari ini. Sekali lagi firman Allah katakan, jangan engkau disesatkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, dengan kemajuan-kemajuan teknologi saat ini. Jangan sampai kita tertipu di dalamnya. Sekali lagi saya ulangi, jangan pergi kemana-mana ketika engkau mendengar di sana ada Yesus, di sana ada ini, di sana ada itu. Beribadahlah kepada Tuhan di dalam rumahmu, di mana engkau berkomunitas. Beribadahlah saja di situ, dan jangan engkau pergi ke sana melihat, siapa tahu benar adanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.